Kala jauh sapa nabi kadalika ya ikula indale. Te para malaikat itu kadalika itu kaya mengkono-mengkono Abdul Iman. Kok Abdul Iman sing Abdul. Yakin pula ya lalu menjadi malaikat atau dari kaum kaum Abdul Iman atau kaum Abdul Iman. Wapa teori yang lalu menjadi para malaikat tidak sanding mengkono-mengkono kaum Abdul Iman. Artinya apa yang menghalangi malaikat jadi makhluk yang paling iman? Waqat anzala. Teman-teman nurono gum para malaikat sapa Allah manjilata ing panggonan utawa ing posisi ing derajat. Allah tikang anzala kang nurono sapa Allah gum para malaikat biha kelan manjilah. Kalwiruhum dari Nabi, dawuh Nabi kalwiruhum ora malaikat. Qalu ya Rasulullah asyhadu alladzina ustishidu ma'lam biya. Nggih nak ngoten tiyang-tiyang sing mati syahid. Qala gum kadzalik wa yaqiqu lahum wa ma yamna'uhum waqad akramahum wa fi syahadah. Para syuhada yo pantes ngono manjen syuhada. Kalwiruhum. Ora syuhada. Qalu faman ya Rasulullah qal aqwamun. Aqwamun yaiku pira-pira kaum fi aslabir rijali ing dalam pira-pira iga wekase wong lanang, geger-gegere wong lanang. Yaktu nakang teka sapa aqwam mibati sang sawise ingsun. Yuk minu ana padha iman sapa aqwam di kelawan ingsun, tapi walam ya rauni. Lan ora padha ningali sapa al-aqwam ni ingsun. Wa yusab dikuni lan padha bener sapa al-aqwam ni ingsun, walam ya rauni lan ora padha ningali sapa aqwam ni ingsun. Ya jiduna padha metuki sapa al-aqwam al-warqa ing kertas. Al-mu'allaq kang den gantungno maksudé musab ing Quran. Kaya malu namung padha nglakoni sapa aqwam bima lan perkara kang ing dalam al-warqil mu'allaq. Faha ula imongko temongko kabeh wa abdul ahli imani itu utama-utamane ahli iman apane imanan iman. Qala sami rawa fi ala warau bazar qala an amrin an nabi sallallahu alaihi wasallam qol akhiruni bi a'zamil khalqi inda wa manzilatan yaumil qiyamah. Qalu al malaika qol wa ma yamna'uhum ma'atur bin sertane para malaikat mirobbihim kalau wirum qalu al anbiya qol wa ma yamna'uhum wal wahyu yanzilu alaihi. Para nabi manetop yo wajar manjen tok wahyu kalau wirum qol fa asbirna ya rasulullah qol kaum menjatu nabak jago. Kaum sing teko sause kowe yuk minu nabi walam yarau. Do iman be aku padahal ora roh aku. Ya jibuna padha metuki sapa kaum alwarqa ing kertas. Al-mu'allaq kang den gambeng sapa. Payuk minu namung padha iman sapa kaum iki kelawan al-warqa al-mu'allaq manane musab. Mulai kau temu kono-kono kabeh al-dumul khalqi gede-gedene makhluk indah wa imongwe Allah pani manjilatan apane derajate. Au a'zamul khalqi to gede-gedene makhluk apane imanan imane indawahi munggu Allah taala yaumul kiamat ing dina kiamat. Wa qala aswab annahu musallun an bin aslam wa hadis al-bazar al-marfu ibu hasan itu. Bone kula terang ori ya. Terus niki hadis niki kitab Hayatus Sahabat. Hadis niki bisa ro kangge kita ada sisi-sisi tertentu, ya, kalau balik ini malah ini. Ada sisi-sisi tertentu yang kita ini tidak menangi Rasulullah, tapi itu justru menjadi keunggulan. Ya, orang menangi tapi jadi nopo keunggulan. Ketika Rasulullah tanya sama Umar, ya Umar, menurut kamu malaikat, menurut kamu makhluk imannya paling kuat siapa? Jadi Umar di malaikat para pangeran. Ya malaikat iman tapi ya wajar ndekne jajar pangeran bangkune gak iman ya cara Jawa bangkune gak nopo iman. Dia para mati syahid. Ya bangkune ra iman ndekne sing swarga para pangeran. Para nabi bangkune nabi ra iman ndekne entuk wahyu ya. Iku sing aneh iku sombene ana kaum-kaum ora roh aku tapi benerno aku. Ngendikane nabi wong-wong sing ora roh aku tapi iman be aku. Mereka hanya percaya al-waraqal mu'allaq, kertas yang digantung. Maksudnya mushaf di Quran itu bahasane mushaf sotifah waraqah. Dekne mau percaya be Quran, mushaf, kemudian iman sama saya. Iku gede-gedene makhluk sing iman. Ora roh aku tapi tasdek ning aku. Ya ora roh ning aku tapi napa tasdek. Sebab niku kula matur bolak-balik harusnya, tapi rasa tambahan tiru, harusnya.
ulama-ulama yang sudah meninggal itu lebih mencintai kita. Ketimbang kita mencintai mereka juga seharusnya mereka lebih mendoakan kita. Ketimbang kita mendoakan mereka. Kenapa demikian? Ini rumah Allah tenang. Umpama kula nu ditakoki pangeran. Niki kula bayangno buat main-main. Umpama kula takoki pangeran. Hak kowe wajib takdim ning anak apa anak takdim ning kowe? Mesti aku lo jawab, jika saya mencintai Tuhan jangka panjang, tentu saya akan menjawab saya yang harus menghormati anak. Karena umur kula mun terbatas. Sementara anak saya ini bicara dengan akal sehat, akal normal. Misalnya saya sekarang umurnya 43. 43 itu misalnya kalau ditekdir umurnya 44 akan setahun. Karena umurnya tidak, karena tidak 17 tahun. Tapi kita ini lama dibodohkan oleh setan, dari umur itu tambah. Jika merasa tambah dewasa, tambah berhak suge, cara kiai tambah berhak dihormati, itu tambah pintu kan. Wong swidak dikurangi 40 lu kok darani tambah, ora pintu-pintune wong. Tapi pintu saiki wis masal. Lah iya, umur misalnya ditulis, umur ditulis swidak. Saiki kalong 43 kalong tak tambah. Kalau tapi rugen tak kok wong umurku saiki tambah iku pintu-pintune wong barang iki. Saiki pintu wis masal, dadi ngono iku ora ngomong umur tambah iku ora tolong. Hakikate umur tambah nopo kurang? Kurang. Mesti nak kowe sadar kurang tiap hari itu susah. Perkarane jatam swidak wis kalong 43. Lah nek sing tuwek-tuwek ini sing misale jatahe swidak siji swidak. Mulai makanya pengaruhnya bahasa itu tinggi sekali. Ketika umur darah ditambah, itu udah darah kita kayak berhak dihormati, berhak maafan. Ini bosan-bosan warat kan, ya terus kayak ngorok berhak juga kan, bosan apa? Nah, cara sadar umur itu kurang, mestinya orang perlu ngorok berhak juga. Kita melarat terus, supaya apa? Ngerikan hisab malah. Ya kan umurnya kan tambah apa? Kurang. Kalau nak juga, terus mati kena anak-anakku, harus juga atau juga, pas juga langsung ngomong. Ini rumah tenan. Buat tiap, bukan udah tinggal dulu, tapi kalau seneng ngaji ini seneng. Ada sisi-sisi, kalau balik malah, umpama kalau ditangleti pangeran, hak, kue wajib berhormati anak, apa kue yang berhormati anak. Kalau kita sedang isek dengan pangeran, sadar pentingnya jangka panjang wong sing nyembah pangeran kudune dijawab luwih penting wong tuwa hormati. Karena anak ini setelah kita mati yang meneruskan sing nyembah pangeran. Eling-eling sing nyembah pinten? Sampeyan tak critani iki kula crito. Karena apa Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih pangeran itu di antara sedase. Ya di antara sedase. Niku nate matur ngeten, ya Allah. Dan itu sampai saya figurakan, makalah saya itu saya figurakan. Dan saya yakin figura itu nanti menyertai saya di orang-orang masa. Ya Allah, Ibrahim kamu itu saya angkat jadi khalil, jadi kekasih saya. Ya Ibrahim, di gunanya apa? Gusti pulau dia seneng, tapi pulau itu cita-cita pulau langsung tunggal di tentunya apa? Pulau itu mati soleh lah nyembah jenengan lain tetap mati. Ya mati ini nak bermati mesti nyembah jenengan sih. Terus pulau prihatin, pulau itu prihatin. Padahal kula niku wis tuwa. Bojo kula Hakim niku akhir niku mandul. Wah itu jalan kula tunggal nggih, pokoke duwe turunan. Kersane wonten sing nyembah jenengan. Zaman itu kan Islam minoritas sekali. Walhasil komitmen ingin supaya ada yang menyembah Allah terus diwujudkan Ibrahim lewat dua anak. Akhirnya dulu, Gusti cita-cita plus tunggal, kok ilah yaumil kiamah ini wonten terus sing nyembah jenengan. Dituruti pangeran, enggak ono nabi kecuali Buya Ibrahim. Jadi nabi setelah angkatan Ibrahim mesti Buya Ibrahim. Imma sangka ibu Sarah, kados kelompok Yakub, Ishak, Yusuf. Wa imma sangka ibu Raja, jadi kelompok Nabi Ismail, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tradisi itu diteruskan ketika perang Badar. Perang Badar itu Nabi zaman itu namung digolo 313. Ya rata-rata ahli tara itu menghitung jumlah ashab Badrin dengan 300.
Niki badhe poso ya kula jajahi. Kula niku wingi pas haji, niku tiap tengah Ka'bah. Hampir tiap hari iku maca Fatihah ping 313. Kula haji ana khusus teng Ahla Badri. Karena ijazah saya dari bapak, dari guru-gurunya sampai Imam Ghazali itu memang idealnya baca Fatihah itu sejumlah napa Ahla Badri. Tapi wong kula niku pancen rada ya wong alim nek rada nakalan, maca langsung kuwatir bosen lho. Dadi asar maca 1 bar maghrib 1 terus barisa 1 dadi pas pinten. Kuwatir kula nak cepet terus tak gebut lali jiwa ini. Dadi gebut ae penting jumlah itu. Wae wong toreko nak kon maca la ilaha illallah 1000 tasbih luwih banter timbang lapate. Kula terus lakuane iku terus. Lah ngono kita kono gurune ora ngono padha meneh diniati. Aku rasa pendapat ya, tapi kenyang toreko ya kualat. Perkarane ya wong saleh, Bang. Tapi nek ora mbok kritik ya mari ngawur, ngono diarani padha cepet ditasbih lapate. Umune selawat ping 1000, kula dina dimaca selawat 1000. Aku ora ngandel, perkarane suruh kuat terus untuk becal. Kula niku engkar asal engkar. Maksudnya ora kok engkar selawat, engkar gebute niku. Gue betul pendapat. Nah, ini saya tenang. Maksudnya kayak fair. Nah, saya tenang. Kalau masalah Muhammad kita, masalah Muhammad orang seluruh satu dulu. Balik itu seperti itu loh. Partai itu. Iya saya udah gue. Nanti ketika balik pangeran, rata pangeran. Pulau terang. Sampai tak latih cara mencintai anak, mencintai ibu. Meskipun mungkin anak cucu kita mungkin nanti nakal, tapi saat nakal duriya yang Islam itu insya Allah minimal ya hidup wahdahu la yusyriku bihi syai'a, tetap nyembah pangeran dan tidak melakukan kemusyrikan. Itu satu. Nomor 2, misalnya kowe kuwatir anak begajul nakal, misalnya bapak ayah atau bapak ayah sesuai silsilah keluarga, misalnya, tidak fair saja. Itu tetap lebih baik. Nakal-nakale anak kita tetap kepinginnya sholat, meskipun tak sholat. Ya kepinginnya apa? Meskipun rong apa? Karena dari tradisi keluarga yang ingin baik. Ku nanti hisab pangeran. Misalnya wong selingkuh, jadi anak pirang-pirang di dalam. Wong nakal-nakal produksi anak di pirang-pirang. Tiang kafir yang produksi anak, tiang munafik, tiang PKI yang produksi anak. Nanti kalau populasi ini lebih banyak dan mayoritas, pasti yang disalahkan Allah itu orang-orang soleh. Mereka orang memproduksi tandingan, bukan memproduksi apa? Tandingan. Dulu itu tenang. Lalu termasuk kisah orang soleh, sebenarnya bujurnya kita, anak yang musibah. Itu tenang. Ini cerita tentang kita pukul dulu deh. Mergo angger pangeran takok, iku wong dolim maling gentowe ngrumat wong wedok papat, kowe saleh di dhuwit kok ngrumat. Tapi kalau nanti dibata wong saleh, batane ngene masuk akal, masalah iku sekali ngrumat loro tiba ujug. Lho kecuali alasane ngono kan. Ya piye menang Pak, akhirnya kan 1 ditambah 1 tetap 1. Lho kalau begitu enggak apa-apa kan. Hitungannya rasional kok ya pangeran kan sebetulnya Gusti saya ingin nambah, cuma masalahnya loro kan contoh deh. Oke nak rabi loro kan. Tapi karena itu tetap karena itu. Loro rapopo nyen pangeran gawe contoh ben jelas. Tapi andai kan tidak ada logika itu, pasti kita disalahkan Tuhan. Ya disalahkan apa? Contohnya kasus yang jagungan. Wong soleh itu jenis jagungan yang terminal, yang alun-alun, yang perapatan. Bisa LLRUG, misalnya jagungan, orang wong alim di asal itu. Wasal biro itu dosa, nyesal tujuh kurang itu mau tapi tetap dilakukan loh. Itu lebih baik ketimbang wong dalanan sing ora tau mondok. Sama saiki bayangno. Misalnya yang terminal, yang perapatan, yang alun-alun, yang bandara, sing jagungan wong soleh-soleh, wong wedok kabeh ngrasa aman, sing ning dalan-dalan ngrasa aman. Sale jali-jali jam loro, sing ning Malioboro ning dalan-dalan wong soleh-soleh. Jagungan itu cantrok jagungan, diskusi ihya. Lu bayangkan betapa ini baldatun thayyibatu wa rabbul ora rino ora wengi ning dalan-dalan.
Tapi ketika dalan-dalan dikuasai wong zalim, wong saleh rawani metu, nanti juga disalahkan pangeran. Karena enggak gawe tandingan. Nah ini yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Mulane tak soleh-soleh wong kudu istighfar. Kuwi ana tradisi zalim yang kita sudah kalah. Seakan-akan di atas jam 12 itu milik mereka. Milik mereka. Padahal umpama ditandingi dia mungkin. Coba misalnya, yang di Malioboro atau di alun-alun di mana-mana, wong zalim sing operasi kira, paling wong 100. Jadi jamaah jalalan nantinya kalah. Artinya kalau lama ditandingi kan ya lama-lama kalah. Saya pernah survei. Ini nyata, kita anggota korup. Kalau buatan ngomong kosong, anggota korup yang pengira. Doli dan dulu Rahmat Tungkak yang ditutup Sutioso. Sekarang Doli juga mau ditutup sudah. Tapi tidak praktek. Itu saya pernah wawancara sama orang soleh yang tidak pernah zina, tidak pernah. Dia cerita, Gus. Itu dulu santrinya bapak. Gus, masalahnya yang tidak zina pun itu sudah dapat uang dari sini. Misalnya supir taksi, ngantarkan pelanggan ke situ, babel rokok, mungkin babel laundry atau apalah yang terkait, mungkin babel ini orang-orang soleh yang tidak zina, tapi ikut kebagian rezeki. Sehingga mereka bilang, loh itu sudah sistem rezeki, bukan sekedar sistem aja, tapi enggak atau supir taksi nggak terlalu semacam-macam. Saya itu pernah mimpi ketemu seorang wali di Jawa ini. Mulane ra wali tenan iku nek kaya aku, kamane jaban. Lah sebuti. Nak doni sebagai sistem rezeki aku iku wali songo yo sistem rezeki. Kiai sing badhe kok wali songo piro. Sing gawe wisata apa wali songo. Tukang parkir yo rezeki kok aku. Hol yo nglahirno rezeki. Gara-gara hol ana wong bojone pasar wae macam-macam. Aku mulane ra seneng ambek wali juga gawe rezeki tandingan. Artinya, lagi-lagi orang umur, orang zuhud yang berlebihan juga bahaya. Kalau Anda soleh terlalu pribadi kan, ketika maksiat itu gawe rezeki, wong soleh zuhud. Orang itu gawe apa? Sing iso wali songo sing terbukti kesolehan. Coba sistem karena wali songo itu berapa uang yang dihasilkan? Mulai dia ini berarti iram bayar mana tersanggung macam-macam. Mulai, buat kamu nak dia sama. Ini kan survei ya. Itu tetap nanti tak polis toat. Ya ini kan saya kan ini mencontohkan dalam konteks apa? Toat kan. Kiainya badi, teklomo ya apa? Seneng tukang parkir badi, DJ payu. Supire karena itu akhirnya mereka, tukang ban payu. Itu yang terkait bis kan payu semua. Ya itu sirinya. Sirinya kenapa Nabi Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Andai kan Mekah Medina tidak punya daya tarik, itu pasti secara ekonomi lebih hebat Vatikan. Sama tidak cerita nih, di antara yang diresai orang-orang Vatikan itu satu. Kenapa Vatikan tidak semenarik Ka'bah? Vatikan itu ramai hanya ada di misa agung. Sementara Ka'bah tiap hari. Dan itu kalau orang yang senang uang saja, nggak usah bakat sing bener. Dari segi ekonomi saja itu Ka'bah Vatikan menghasilkan uang banyak mas. Banyak Ka'bah. Mulai mutawif, mulai kiai pembimbingnya, mulai kateringnya, mulai menterinya. Boten sama nafik dia sama. Artinya, soleh kaya Ka'bah itu tidak bisa disalahkan. Yo soleh religius, yo soleh gawe kekuatan ekonomi sing iso ngalahno Vatikan. Jadi sini ini sirinya, kenapa banyak ulama fatwa orang alim uzlah itu haram? Karena nanti nggak melahirkan sistem ekonomi, juga sistem kekuatan sosial. Nah ini pulau itu dalam banyak hal. Sebenarnya saya itu setuju. Ada pengajian pidato sebetulnya dalam banyak hal. Cuma biayanya masih tinggi tuh yang saya kritik. Terus ke dalon dari terus akhirnya kan jadi gampang jenuh kan. Terus kan di pengajian ada mulai setengah 10 nopo. Terus rapati ruwet nono. Sambutan ketua panitia, RT, petinggi, Kapolsek, Kapolres, Bokono, Bokono, terus. Muka lagi muka setengah nopo. Sifat wong ngamuk kabeh. Bukan efisien. Paham, ini penting kolaborasi. Jadi di antara kebenaran adalah orang soleh itu punya porsi sing minimal iso nandingi kekuatan nopo kecil. Mulanya Fathul Mu'in itu punya fatwa unik. Dan saya setuju itu yang kita paling populer di NU di pesantren termasuk Fathul Mu'in. Ar-Rasi wal Murtasi finnar, nyuap yang menerima suatu di neraka.
Itu sepakat, itu hadis soleh. Tapi misalnya Rukin itu gendong, kalian nakal. Mustafa soleh. Terus nak Rukin gaji petinggi, itu tanggapannya tayo, terus gue ngarep berokokan, beda-nidain. Apa sih tidak ini? Rukin tau tidak ini? Sering dulu. Aku yang ulama beda dulu. Cuma kan peneliti dijamin, aku ya dulu tenang. Kita tahu secara yakin kalau yang jadi lurah, misalnya contohnya lurah, itu nanti jadi Rukin, itu anaknya desa mau tayu pantok maksiat dong. Nah, yang jadi Mustafa itu minimal itu ya orang ngomong itu, senajan itu ya orang terus luwe apik. Itu wajib ala soleh badrul ma. Mustafa itu nak ngerti suara arah tuku itu kalah, wajib tuku. Jadi sebetulnya bedanya suap dengan membayar kebenaran itu nggak ada bedanya. Begitu juga di pengadilan, ada hakim yang kalau disuap yang salah, itu memenangkan yang salah. Dan ini yang soleh wajib nyuap supaya kebenarannya menang. Jadi misalnya gini, dalam contoh, ini Mustafa minta tobat nonton, berarti itu khawarij. Berarti itu apa? Khawarij. Misalnya dalam sidang di MK, misalnya ini, Ahmadiyah dan Islam ala kita. Misalnya yang Ahmadiyah didukung itu hak asasi manusia, sehingga sah saja mau menabdikan Ghulam Ahmad atau siapa. Kita misalnya punya pengacara yang mengatakan itu pelecehan agama, karena yang kagum Islamis tetap Nabi Muhammad kok Rasulullah. Ini kita tahu, misalnya ini, kita tahu. Yang pihak Ahmadiyah itu nyuap 2 miliar, yang karena nyuapnya misalnya pasti dimenangkan, misalnya, kalau Pak misalnya. Itu orang soleh yang tidak nyuap, tidak bayar. Wong Islam soleh kudu urunan, wajib bayar 2 miliar lebih supaya menang. Dan itu tidak nyuap, tapi membiayai kebenaran. Paham ya? Sebenarnya orang nyuap, dia membiayai kebenaran. Ya sama seperti ono tanah nenggone pinggir rata. Mustafa kuat tuku 1 miliar. Nak Mustafa sing tuku paling dinggo omah anak bojone, dinggo omah normal. Tapi nak sing tuku germo dinggo nggon prostitusi. Jika tahu yakin kalau itu yang tuku germo itu wajib wong soleh membeli. Paham ya? Karena yang dimaksud nahi mungkar adalah menghentikan kemungkaran dan dengan yang beli orang soleh artinya menghentikan. Lah wong saiki maknane menghentikan kemungkaran pikirane menomong mbek mau itu ku keliru hadise pali wa yirihu biadi. Fa illam yatati lagi fadilani. Pertama itu dengan kemampuan yat itu kemampuan legal, yat itu maknane syauka. Syauka itu kekuatan. Kalau Anda beli kan selesai kan? Kuwi juga begitu tuku germo, nanti tuku germo juga prostitusi. Kalau tuh baca gitu ya. Mustafa itu wajib, nak kowe mampu efektif di sakwise dadi germo kok kandhani, mbok pengajiani. Ambek mbok tuku ora itu dadi germo, efektif. Efektif itu. Mulane orang miskin itu paling tidak efektif dalam dakwah, Pak. Mulane dadi guyonane wong tasawuf. Kena apa Bilal wis kangelane kaya ngono, disiksa diberki waktu. Wiridane ahad-ahad. Wis kangelane ngono kok tetep Abdul Abu Bakar. Ada Abu Bakar wong sugih. Perkarane Bilal itu sabar tapi ora nyelesekno masalah. Bareng disiksa Umayyah bin Abu Bakar liwat ya. Kenapa buat siksa? Mergo iki budak boleh yo kenapa buat siksa? Lho mergo dene budakku gak anut aku. Lha iku nek iki budak lan tak tuku. Lho tuku. Selesai kan? Mergo nek dituku majikane ra berhak siksa. Artinya orang miskin dalam hal ini ya gitu, so mulanya kayak gitu tobat Pak. Jadi ono sisi-sisi yang orang miskin juga duwe apa? Paham ya? Ya ono sisi-sisi sing gak deno di ganjaran ben yo. Ini kan cerita hukum, atau kira kok terus ini hukum ndak miyak orang miskin, itu hukum memihak-mihak. Hasil hukum tidak apa? Memihak. Iya pun gonian au faqiran, Allahu aula bihima. Fala tatabul hawa antara di hukum itu juga dipelarat hukum tutung. Makanya Rasulullah firine kena apa di umat marah, wiling-wilingan nak dunia umat sedilo, yang marah kan sabar. Tapi di umat juga kados Bilal, Utsman. Sama nak ditanya Zaid bin Sabit terkabundut, sing nulis Quran. Niku tinggalane emas iku dituthuk ambek
Godo. Niku ora pecah saking ngaji. Ngerti takok wong. Jenengan wong alim kok simpenane kathah. Aku dihisab di dunia akhir, timbang dihisab tomak dunia ini wong. Jadi gue kita pengiran Allah. Yang penting aku nak tomak, mereka duit rempok. Jadi hisabnya duit-duit itu lu enteng timbang hisab murahan proposal kemana. Angel teman-teman. Jadi hisabnya apa? Dia duit itu lebih berat timbang hisab proposal. Boleh di proposal itu fiktif santri nyileh, apa tono survei bayar uang, itu malah berat. Jadi banyak juga ulama, buat ini cerita, ini syaukah. Karena ada contoh nyata, kayak tadi tanah mau dibeli germo, itu wong soleh tentu wajib membeli. Begitu juga ada calonan lurah, DPR, presiden, wong soleh wajib tampil untuk dukung yang dianggap lebih wajib orang mungkin wajib. Ada jadi wong alim ini butuh ono terbuka, di situ ono usul. Ya terbuka pas mulang, ada pulau itu pas mulang ya terbuka. Tapi di luar itu kalau sendiri giling-gilingan, nak makhluk itu layak itu wala orang benar. Tapi tampil giling-gilingan bikin opini supaya seragam. Termasuk yang saya inginkan tangguh-tangguh ketemu Allah tunggal. Pulau kepengen jenengan sedanten sing seneng pulau. Seragam nganggep anak itu calon wong sing sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Kowe geman nyetatusno anak liyane iku tak pengen soal. Ya enggak apa-apa nek sampean nanti jadi dokter enggak apa-apa, jadi tentara enggak apa. Jadi apa saja enggak apa. Tapi muamalah mbek pangeran. Nggih, muamalah mbek pangeran pokoke rom Gusti anak kula niku piye anake wong mukmin, tetep kepingine kula anak kula niku sujud jenengan titik. Cek jadi dokter, cek jadi macam-macam, tapi saya menstatuskan anak saya adalah orang yang sujud. Karena piye kita mati. Kita mati sih. Nek mati sing sujud den pangeran sapa anak kan. Jadi dia anak wong yang kadang salah paham. Tapi disebut faham ni millatun gawaliya yarituni wa yaritu min ali ya, wajib waktu konsumsi. Lalu iki wong delok anak itu delok awake dhewe. Enak dia anak kok nak tuwa aku ono sing rumah. Anakku tak jajane wong ben ono sing rumah. Selalu pikirannya itu kapitalis. Terus pangeran bisa kok endi? Dua anak perhitungannya pribadi, di bojo perhitungannya pribadi. Terus saya jadi kaulane Allah yang model dia enak di bojo kelon-kelonan, dia anak sebenarnya kon rumah. Terus pangeran itu bisa kok endi? Sing gawe kuwe, gawe anak, gawe kabeh rezeki itu bisa kok endi? Itu musibah, ya nopo? Musibah. Nah, mulane nak ketika balik-balik tentang Badar, Kanjeng Nabi oleh donga nu radi ekstrim. Ya Allah, kula kalah itu ora masalah, tapi masalahnya sing nyembah jenengan mau kelompok itu. Sing kula kuwatiri, nek niku mati kalah, iku ora mesti nyembah jenengan. Kira pengiran nurut sipil gara-gara donga. Makanya sampean boleh donga rada sopiran Gusti, kula ngerti kula nu tiyang nakal ora bener, tapi piye wae. Kula nu tiyang sing sujud jenengan. Tetap kalau dia anak kata, ben sujud kita secara intelektual punya teori potensi anak kita nanti nakal, jadi gento, jadi mempunyai. Tapi itu kan hanya potensi kan, tidak mesti terjadi. Kalaupun itu terjadi, tidak bisa membatalkan keinginan kita bahwa inginnya kita anak-anak kita sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kumpulan pulau suwun, delalah teori pulau itu benar. Pulau kan sering sinau, ternyata yang riwayat Ibnu Majah itu jelas Dewi Nabi suara sekali. Akrimu auladakum. Jadi oleh Nabi dan akrimu anak kalian itu harus Anda hormati. Jadi anak itu dihormati. Pulau nanti istikharah tentang ilmu ini, dan itu nyata, jawabannya nyata. Pulau itu berkali-kali ngaji itu libur, tapi bukan libur tenan, libur agak tak tunda. Gara-gara kadang kalau tangi sampai 4 nih anak pulau sing lucu itu milan itu tangi akhirnya pulau gitu padahal wae nomor storane kangkang ini yang saya alami itu pasti saya gendong asal saat sehat tak gitu nanti bertenangis bahkan ngajinya sampai kadang lucu ada orang yang tanya terus umumnya kiai itu kalau anaknya rewel itu ditinggal karena istiqomah ngaji dia tak jawab karena saya ada kiai yang umum aku kiai ngalim ngomong.
Teori saya sederhana, jangan sampai memori anak saya nanti nganggep saya ngurungokno nyemaknya kangkang atau saya mulang ngaji kangkang yang setoran itu dianggap problem oleh anak saya. Jika anak saya nganggep ngaji itu momok, ngaji itu jelek karena gara-gara demi ngaji bapak saya ada bidang saya. Itu sama. Sebab itu kenapa saya berpikiran demikian? Saya iktibar sama Rasulullah. Rasulullah ketika sholat sedang sholat, bukan mau sholat, sedang sholat. Itu Hasan Husain cucunya itu pernah numpaki Nabi di jaran-jaranan. Pas itu digendong sama Nabi. Kalau nak berdiri digendong. Kalau beliau mau sujud diletakkan sampai selesai. Itu rata-rata ahli tafsir sepakat. Nabi tidak ingin Hasan Husain menganggap sholat itu masalah. Gara-gara bagus sholat sentak. Berarti sholat dianggap memori yang buruk bagi anak. Karena punya akibat baik namanya. Walaupun begitu juga menyangkut servis. Pulau itu sering diajak anak yang disenangi sama mampu pulau. Pulau berkata ibu pulau, Gustiku berlebihan. Aku ora kepengen deh, nganti aku ratu ku tahu. Sanggup aja aku ngokokno anak kecil saya ku tahu sih. Anakku ben idolakno aku. Lu nak idolakno aku tak ajari apa? Tak ajari seneng Quran, seneng Rasulullah, seneng kebenaran. Nah nanti anakku ngidolakno wong liya karena servisnya. Wong liya itu mungkin ngajarkan materialistik. Aku ratu tuku apa? Aku tuku tahu sih. Tenang, alhamdulillah anak-anak pulau mulai kelas mulai kepikiran ngapal Quran, kepikiran macam-macam. Karena setiap saya diajak, tak anggap aku tuku tahu sih. Aku tuku internet. Karena saya punya trauma. Yang cerita itu bapak saya. Ada seorang kiai itu zuhud sekali. Bahkan TV tidak punya, sepeda motor tidak punya. Anaknya yang lanang-lanang itu mulai kecil ditanamkan zuhud. Sehingga si anak tadi mulai pertama naik sepeda motor ya disilai kancane sing nakal-nakal. Mulai delok TV ya delok ning tanggane sing nyuwun sewu rapati soleh-soleh. Akhirnya memorinya sama bapaknya guru. Alhasil si anak tadi akhirnya minggat jadi wong ndak karu-karuan. Bapak, karena dia kenangannya sama bapaknya itu guru, nggak bisa fasilitasi. Akhirnya si kiai tadi setelah 10 tobat, tapi terlambat, anaknya kadung nakal. Ini contoh. Jadi jangan kesolehan itu jangan Anda jadikan alasan untuk tidak menarik bagi anak-anak. Nah ini bahaya. Soleh akhirnya dianggap pro. Makanya saya minta kenapa Rasulullah ketika soleh tetap gendong Nabi Hasan. Itu sirninya. Begitu juga tujuh. Tujuh itu sampai tingkat ngidolan Nabi. Ini ada orang bakso itu kok nolak ke tuku mau nganti ngidolan Nabi nganang liya. Orang itu terus nanti, anggap baik, kena jaga anak bujo itu tuku syariat, tuku tahu. Kau jaga anak ya tuku. Lalu masalah boros misalnya boros juga begitu. Tapi ini saya merasa bisa taktorok ilawah dengan pendapat ini. Misalnya, saya nyontohkan yang saya alami saja, yang tidak survei, yang tidak polling, tidak asumsi, tidak ada kemungkinan error yang saya alami. Misalnya saya punya anak TK, umumnya anak-anak sangat orang ewa, anakku tak sangat 5 ewa. Sering beli jajan yang anak saya itu tidak doyan. Ibunya marah-marah. Ini itu mubazir, guys. Bocah-bocah itu rasa senang jajan, tapi tetap tuku. Dolanan berwibusan tetap tuku. Ini ngeten ini mubazir. Ya tak capek, nah. Iso wae cara Allah aku nyimpen duit 1 juta wis isra. Jadi duit 5.000 jangan tak buah. Orang-orang yang berdagang di SDGTK itu orang-orang terhormat dan punya harga diri. Ininya tidak minta-minta. Saya yakin beliau-beliau itu kalau tak kasih uang 5.000 itu tersinggung. Karena mereka ingin dapat uang dari transaksi, dari jual. Jadi mereka orang-orang terhormat. Sanggup aku sudah kos yang tidak menghormati. Berarti duit 5.000 hilang. Tak niati sedang. Karena kalau langsung dikasih, mungkin mereka tersinggung. Itu tidak baik. Tradisi kerja itu kan baik. Jadi tidak usah dilatih tomak. Mendapat sudah kos. Kalau tak dipangan bentuk, pangeran makhluk era anakku tok. Misalnya jajan radian dibuat, pangeran yang mikir nasib temu tidak jauh tak terang. Itu ya makhluknya pangeran. Lalu bagi Allah kan normal saja kan. Misalnya anakku toko jajan gak doyan dibuat terus dipangan semut. Ya kan gak masalah begitu nanti. Karena semut ya nasibnya tergantung rezekinya Allah. Jadi yang mubazir itu jadi orang mubazir. Duit 5.000 bakule seneng, anakku ya kuat berkobar duku, tergantung orang dibuat. Semut ya seneng perkara ini somangan itu salah kuning. Itu salah. Akhirnya bujung. Oh, anjir mau ngalim mau disalahan.
urusan wong alim-aliman. Iki ora urusan alim-aliman, iki urusane wong para pangeran. Oh, nyerange terus kali ora iki. Aku itu wong waras. Maksudnya ya aku itu wong apa waras. Jadi nak mikir ya waras. Loh iya, kalau Allah tanya Anda begitu, apa Anda bisa jawab? Anda di rumah punya uang 1 juta. Nyimpen duit 5.000 demi anakmu gak boros. Jangan-jangan malah Allah sing darani kowe sing boros apa simpen. Wong 1 juta kok kurang akeh tak simpen nanam dadi 1 juta 5.000. Nah, ketika berbuat 5.000 malah cara Allah ora isrof mergo wis ngurangi. Paham ya? Isrof itu bukan saat kita mengeluarkan jumlah kita simpan berlebihan juga jenenge isrof. Sing dipekti dikritik disebut istikar. Istikar apa nyim? Paham ya? Loh tentu kalau saya ulama kan cuma bisa juga yang merasa wajar. Nah saya ulama misalnya merasanya 2 miliar. Nah saya bukan berapa? Merasa wajar. 1 tahun kan? Sesuai kapasitas masih. Tapi menurut saya, tinggal di duit 1 miliar, 2 miliar. Nah anak ibu rasa 10.000, 20.000. Lepaskan saja. Apalagi kalau yang jual itu orang-orang soleh, orang-orang mukminah, orang-orang baik. Anggap aja menghormati mereka yang ingin mendapat rezeki halal. Timbang itu sudah kolawaran, belum pasti mereka tenang. Dan soal kok jajan gampang sengaja kalau mau jajan itu nak rusak. Ayo dipangan semua, mau batir dipangan semua. Cara pengiran namu batir, semua itu maksudnya pengiran. Cara coba di hadis sokai, wong nakal, gara-gara membeli asu, di matur bumi benar pengiran. Sing beli asu buat semut. Asu nih asu. Kok menaik kira asu, nopo? Ibu juga sering ngamuk ke pulau. Nanti saya ini sesuai kuliner, gara-gara anggar galu, ngerti iciring ting rusak aja betul nangkep. Lain aja semut mayoran sungai bersih, ben aku lupa sesuatu. Karena sesuatu itu apa sih? Wah tetap perlu, dan itu tetap gue satu semut. Ya semutnya yang terlambat jamin sih. Jadi anak takoi pangeran, tapi iso jawab. Tapi nak begini, kamu mendesak. Ya, nak cerita kan semutnya sing apa? Iya, jam jam. Lha nggih kula niku pancen wong para pangeran. Cara berpikir wong para sampean tak critani. Lha niki guyon tapi go tak kor. Guyon tapi go tak kor. Sulaiman itu diarani nabi raja itu sebagai di antaranya sepele. Sulaiman raja suga kok. Wong jare bojone wis 1000. Zaman riyen mak syariat ora sekedar papat aja gitu. Terus mulane dari orang sing cangkem elek iku 2 tahun untuk pisan jen. Mati ya to nggih. Nah, setahun kan 300 mikir. Lah iku lak bojone 1000 ora 2 tahun bojone. Ya untuk giliran pisan kan. Lha kok iso mikir tok ora Nabi Sulaiman ta mikir kok. Iku nunjukno nak wong kabeh ngeres dene. Aku mikir dari nak saya mau karo 2 tahun tuh. Enggak tuh. Terus kalau eling, riyen wonten tiyang sufi ra dinakal, tapi wali abdal. Ya wali tinakal ya ono. Dene udah kanca pas 300 wida. Kabeh diomongi ngene, aku ku wali. Dadi ra iso mergawe. Lho kok terjar tengene kula. Ya tapi nek ada seringan sungkan. Mbok bener napa? Jenengan jar tengene kula seminggu ora apa puteran kok. Ngene ae tengah-tengah. Pokoke aku lu kayak setahun kayak mangan pisang. Kayak mangan kok. Dia di kanca bisa 300. Lha kok pas dekne ra mergawe dadi wali abdal. 300 wida ambus warga kabeh barokah kemat wali. Tapi ora keberatan perkara setahun. Lah saiki kare mbok pingno kan. Mak kowe wali golek kanca 600 lah ben 2 tahun apa. Tapi ora ibadah ki tenan. Suwe wektune nggo mulang nggo ibadah tenan. Nek alatane kepakai pangeran Gusti kula niku. Nggih percaya kula nggih mun ngeten iki. Ya jangan wali, dianggap saling menolong. Kau sing sugih mulung di pangan wong soleh, sing soleh ora perlu mergawe. Tapi orang berat nomor perkarane. Pas dimaksud itu 300 juta. Dan angen-angen apa tak modifikasi, itu nak 1000. 3 tahun. Bisa. Dan nak dikonco 10.000. Wah, cocok. Ulo tadi. Kiai saiki kurang modern. Kanca umat juga kok apa-apa, dia bosen.
Wah, jadi saja nih kena diakali agama itu bisa dinalar, ya bisa apa? Mulane sahabatnya Nabi, rumah Nabi ora foto nang pirang-pirang. Pirang-pirang tetep boten foto to ngono apa? Gede. Lha akeh sing nau bae orang wayahe wis takok mbek wali ini. Oh boten dadi kene kulo orang wayahe perkara tak. Ono wali sing kanca pinten? 300 ribu. Cara kula kok ora dicocok maksudnya. Ya ora berat, wong umpama ora wali wae ngekek manung sedina kan. Sale rutin lah, ora wali lah kayak Mas Dino kan yo enteng kan. Kira kan mangan wis dino selawe. Jadi diuangkan kan. Ngemis Mbak Soni macam-macam berapa? 50 lah, 50 setahun kan berarti ya enteng gitu. Yo, jadi parah nih, kancane soleh marah nih nggon musolane. Dia mulang terus urip kuwi mulang. Lah terus dia mergo di guru. Takok ke gurunya. Pak Guru, kata Rasulullah kerja paling apik niku kerjane tangane dhewe. Kulo njajal kerja mon mboten saged. Sing mate kerja. Mudah kata ilah sama. Pada kata wis mau ndukane sing ngekek kowe kerja. Arek-arek wis iso ora. Lah kerja nek wali wae bingung. Apa golek badi ora kulirone ketu duwe. Paham ya? Apa bodoni wedi dosa. Jadi seperti pakani ngomong terapati wedi dosa kok dikaparoi ngono ae, pancen pangeran ngono kersane. Mun kula terusno Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Jadi kula suwun Nabi Muhammad akhire diangkat ila ala iliyin mergo sing dikuwatire ora kalahe tapi ora ana wong sing nyembah. Ya suwun anjenan di anak akeh gini ati ngekek-ngekekno tiyang sing sujud ning pangeran. Iku sing dimaksud Nabi tanah kafu takasaru fa inni mubalin dikumul umma beko nikah lan anak sing akeh mergo aku iku bangga sampeyan dhewe tentu maknane bangga adalah ilallah piye wae orientasine wong mukmin iku sujud ning Allah Subhanahu lho nggih sampeyan tak pikir mawon misale wong saleh 1000 anake mung loro kowe sampeyan pikir matematika wong saleh ning Indonesia 1000 wong 1000 utawa maling 1000 kita kan ngerti logikanya agama. Terus ketika tak kampung kan berarti wong soleh 1000, maling gendho 1000. Kan 50-50. Terus yang soleh itu mengekang diri, dia anak mau loro. Sing nakal dia anak 4. Berarti kan 1000 tambah 4. 6.000, 5.000. Kan jadi 5.000 kan? Sementara yang soleh ada anak mau loro mau jadi 3.000. Berarti secara kultur di kampung ini kan sudah ada imbang kan? Dulu kultur kedoliman kesolehan imbang, saiki banyak kedoliman. Kalau nanti di soal beti yang dibuat ketika saya fatwa ini disoal karena dia orang alim. Kamu nolak Gus, jenengan sik kepinginan berbong jadi soleh. Untungnya apa? Dia wong alim egois orang nolak. Misalnya sak kampung dolim kabeh, terus kue soleh dhewe be anak-anak nyorok. Tapi nak aku belum diperkosa nanti diperkosa kalau sing ngumi. Pikir jangan iya. Lho masalahnya piye wae wong soleh PD iku misale ana sing merkosa atau ana sing beda, itu ana komunitas sing masih nganggep pelecehan seksual itu masalah kan. Misale ning kampung, ning desaku, ning kene, ning beduan, ning diwae. Ana wong jare wong wedok gak sopan. Iku mesti wong sepakat sing patut dibacoki to dijototi sing jawel kan. Tapi nek mayoritas wong ngedolen kabeh, sing dapat kreatif sing jawel misalnya. Artinya apa? Selama ini kesolehan itu hebat karena ada opini yang membangun dan opini ini butuh mayoritas. Paham? Paham ya? Begitu juga Ahmadiyah. Ahmadiyah ini minoritas karena orang masih yakin Nabi itu Nabi akhir zaman. Tapi nanti kalau yang Ahmadiyah itu populasinya lebih tinggi, Nabi dulu ora enak, butuh konco, itu cara berpikir. Nggak tambah itu Ahmad Hulam misalnya. Lah terus mayoritas, gue ini misalnya mayo. Terus saya berpikir Sito beloro apa itu? Wah beloro, entek kan? Lo buatan ini umpomo. Nah ini di sini ini pentingnya apa? Mayoritas. Mulane alaikum bil jamaah wa man syadza finna. Sampai Nabi ngancam kamu harus mengikuti mayoritas. Kali kowe aneh-aneh jadi minoritas mlebu nomor neraka. Mana mau jiwa-jiwa angin jadi wali, Pak. Ada di ilmu ini angin jadi wali. Karena ini menciptakan minoritas.
Wong kula sing alim ngeten mawon mboten seneng tertutup nama-nama. Kula niku di kanca Muhammadiyah kata, NU kata, tiang Thariqah kata. Mursid-mursid itu kata sing kanca kula. Cuma ambek kula rada cocok sering tak gojlok, tapi dia tenang mawon. Kira-kira gojlok pancen perkarane mangkel jenengan nang takok ora iso tak jawab. Lha pancen kacau. Wirdat sewu sret bar. Jadi penting niate ya wah mbok ora. Tapi aja muni sewu. Wis biasa kok bar wiridan mari aku protes kan muni sewu iku. Ngono. Kalau bar wiridan di sawangane sewu mung kok muni ngono ora tak protes. Mari kan muni apa? Nek kok bar wiridan terus mesti lewat sawangane ora tak bantah. Terus dene mari muni apa? Nah, komitmen ini pula sing dadekno kita-kita ini disebut Nabi wong sing imane paling napa afdal. Mergo kita iman sujud ning pangeran bukti Allah nyembadani dongane Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sing kepengin ana wong nyembah Allah ila yaumil. Tentu kita tidak bisa mengendalikan orang setelah kita. Satu-satunya cara kita wujudno anak-anak sing kita lihat pokoknya anak kuwi wong sing sujud. Cek polisi, cek pengusaha, cek macam. Termasuk cek maling lah, cek koruptor lah, pokoknya sujud. Karena sujud itu tidak bisa dibatalkan. Ini kalau balik sujud itu tidak bisa di. Apa sholatnya koruptor diterima saja, pokoknya sholat tetap benar. Apa sholatnya orang Cina diterima saja, sholat tetap benar. Karena Nabi ngendikan iman itu tidak bisa di. Terus soal kok ini bisa pengiran korupsi urusan kita korupsi, tapi iman itu tidak bisa dibatalkan. Lalu Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal dan wa in zana wa in sarqa senajan to nate zina nate maling jawab Nabi wa in zana wa in. Saya pernah mencontohkan di ngaji sini kebenaran sejati itu tidak bisa dibatalkan oleh kesalahan sosial. Jadi kalau takut Mustafa tak anggap wong soleh. Mesti kita dapat biro, mesti jawab. Oke nih jawab. Mau tak takut Germo, Pak Germo. Si dapat biro, ya lo koruptor yang Cipinang tak takut si dapat biro. Karena si kita dapat loro kebenaran hakiki maling yang muni loro, kiai yang muni loro, bentuk yang muni. Pak Prabowo tak si dapat biro loro, Pak Jokowi yang muni loro. Orang kok pepek itu, gak saya ada 4 saja ya. Nah begitu juga nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebenaran hakiki. Makanya nggak bisa dibatalkan oleh kemaksiatan. Melane mungkin di sepuro, jadi disebut inna wa la yufiru ayyusyraka. Wa yufiru matilah dari kalimat yasa. Karena kemaksiatan nggak bisa membatalkan apa ini. Lah saiki akeh wong yang melok paham kuare, nganggep maksiat itu bencana. Seakan-akan wis rasa dadi wong iku fasik iku goblok banget. Iku wong goblok. Wong siji dapat siji loro wae apa wae ngomong ngono. Kok wong ape nyembah pangeran pilih iki. Orang Islam jumlah sidik. Kowe permaling nyembah pangeran nyembah liyane wae kacau. Kok koruptor dikandani cukup mati nyembah Allah nyembah liyane wae mergo kowe wis apa? Korupsi. Oh padha karo muni ngene wong saleh muni siji dapat siji loro terus maling ngomong itu kudu jawab papat mergo saleh-saleh wis. Lha mikir ngono kok ora iso, mosok arep nyebut goblok tenan. Mikir ngono kok ora iso. Iku maknane Nabi dawuh wa inzana. Lah saiki ning Twitter akeh. Serangan dari kaum salib mengatakan ini bukti agama Islam itu agama jorok. Mosok membolehkan umat nopo zina. Itu banyak santri-santri yang tanya saya yang seneng Twitteran, yang seneng Facebookan. Terus saja, Bu, itu masalah matematika bahwa kebenaran hakiki itu tidak bisa dibatalkan. Paham? Kebenaran hakiki itu tidak bisa apa? Tapi mau nganggep itu masalah sosial. Bahwa Islam itu boleh zina orang, maksudnya itu kebenaran hakiki itu nggak bisa di. Nah, aku mau siji dapat siji loro, itu lonte yang muni loro, koruptor yang muni, Pak Jokowi yang muni loro, Pak Prabowo yang muni. Ojo kok pepet beda terus wong saleh muni ana lonte tak takoki. Mbak, siji dapat siji piro? 2. Barang gak kiai tak takoki. Tapi lontenya ngomong berapa 2? Oh, tak 20. Hanya karena gak mau kepengen beda mbek wong dolen, dia akal ilang. Paham ya? Paham ya? Jadi, lah nyembah Allah luwih hakiki timbang iku. Nyembah Allah luwih hakiki timbang. Mulane nyembah Allah ora usah syarat. Sapa wonge
Anak putune jenengan kabeh berhak nyembah. Dan itu sing gua anggap ini jahil kalin nasi mama qala wa min dzurriyyati. Karena dzurriyyah ini yang menerus. Mulane niki dipuji-puji Nabi gede-gedene wong iman, wong sing iman be aku padahal ora roh. Karena orang-orang ini kita-kita ini yang dikehendaki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dhewe sing GR. Ya sing apa? Nggih. Mulane Nabi nate ngendikan ngeten niku lho apal hadis. Yang saya baca ini riwayat yang ada di Ihya. Tapi di beberapa kitab juga ada. Cuma saya senang teks yang dipilih Ihya. Nabi yang ngendikan itu dua hal ini positif semua. Ngendikan Nabi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum wa fi riwayatin wa wafati khairun lakum. Aku pas urip itu ya bagus untuk kalian. Wah aku nek wis mati ya bagus untuk kalian. Sopo yo bingung. Uripe apik, matine apik maksudnya piye? Terus amma hayati fali asunna lakum asunna. Nah aku cek urip iku marai kowe sunah-sunahku. Mergo aku cek urip. Iso marai carane salat, carane wudu, carane sedekah. Lah nek aku wis mati mana penak aku jejer pangeran. Engko karek delok kowe ning awor pangeran. Nak kowe ngamal apik, aku muji pangeran. Nak ngamal elek tak jaluk sepuro, aku tawar apa. Dadi penak sing saiki artine. Mulane kula sering guyon wae tak muka dimae, umpama padha-padha aku ndongakne Imam Nawawi sing kapundhut, mestine luwih wajib Imam Nawawi ndongakne. Piye dekne ning swarga ora ora umat sing pidul-pidul ngenten iki Pak. Kula cek kangelan nyabari umat sing pidul. Mulane kula ora mati mate kai wali-wali mergo kula. Nak gelem mate kai aku ora ya wis. Perkarane kula sing cek kangelan, sing cek nopo? Ya kula wis sering dibantai tiang-tiang, tapi keyakinan kula ngoten. Nyatane ngomong sing bantah, mbek kula mulya kula, meketae bener kula, meketae. Cara hadis itu pancen bener kula. Mergo Nabi nate ngendukan Allahumma arham khulafa, ya Allahumma arham khulafa. Muga-muga sing gendeni aku diwelati pangeran. Man hum ya Rasulullah qol alladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnah. Iku wong-wong sing sakwise aku ngurip-ngurip sunahku, maksudnya para ulama sing nyumpah. Iku didongakno Nabi zaman Nabi Sugeng sampai saiki. Dadi sakjane sak sering-sering ndongakno ning Nabi, sak sering-sering ndongakno ning Wali Songo, luwih sering Wali Songo ndongakno ning kita, nak kowe ngurip-ngurip syariat iki. Mergo kelaparan mereka selesai, musibah mereka. Lah kita. Masalah dadi gini. Kalau kalau keluar ke rumah jam kali malam, ini buatan kepengen pamer buatan ini kita habis gini, jam 2 malam. Karena kalau di kepentingan anak pulau kepengen tajak tentang Sunan Kudus ini buyut-buyut. Buyut-buyut kalau tiang Kudus, rata-rata tiang alim Kudus buyut-buyut. Ya pun kalau kita mobil jam 2, terus jam subuh sampai Kudus kalau sowan tentang mbak-mbak tentang buyut-buyut, sing Sugeng sing pun kabun. Terus anak pulau kalian santri langsung mobil, karena liburan. Ya kalau pikiran pulau itu jelas. Jika anak saya itu pikirannya ngidul anak bapak ini perkara nih, bapak wong. Dia ini senang ya tetap tuku bulan. Karena saya tidak ingin anak saya itu menganggap kegiatan agama itu musibah bagi haknya anak-anak. Tetap aku kalau jualan, tak pikir ngeten. Maling julanan jenis 10.000, lana loro rak 70.000. 20.000 nak bakule butuh tenang. Sing jelas bakul mesti soleh. Nganti uang dodolan ora agak kepen nyolong to. Tak anggap bakul itu anu sunai Nabi kabeh. Kok nganti dagangan ora kepen nyolong sunai. Jangan kira sunai Nabi sing salat qobliyah badiah tok kok. Lha kok eling, Bapak Riyen seneng marung, nggih marung jesen. Kadang nggih marung tengene wong wedok sing rokan-rokan. Ditawaki iki kiai-kiai. Yerusalem, jenengan sering marung kadang tengene rok-rokan. Lah piye? Mutiange ora teh dibuka. Ora kalau buka Bapak harus buka. Lama terkali buya. Lah kowe kok malah roh, berarti kowe sine. Dari Bapak terkali buya. Terus dijawab Bapak, wong nganti adol gedang goreng, adol wudu, berarti anut sunah Nabi, paling gak adol awake. Wong sing didol yo wudu gedang goreng. Lah nek adol awake lha iku lagi tentang sunah Allah. Tapi jaga boten untuk aurat, lha iku soal urusan aurat, aku ora diurusan ke aurat, aku diurusanku ke gedang goreng. Mergo cerita ngoten niku kathah. Manjen kiai alim lapangan, mbek kiai alim gak lapangan iku pancen ya langit mbek bumi. Biasane luwih bener kiai alim lapangan, mergo dene lebih gampang kusnuzon, lebih gampang apa?
Sama tak cerita, ini kisah nyata. Daerah tertentu itu ada orang anti wong wedok nulis, anti wong wedok sekolah. Di Rembang itu ada daerah terkenal Makai Rembang. Wong wedok metu ora oleh. Pasar untuk wong lanang. Perkara wong wedok blojone pasar ora oleh. Dadi kiai-kiai kali-kali jogo tongkol sitok galor. Perkara wong wedok metu iku wong wedok sekolah yo ora oleh. Wong wedok nek jare taklim nek iso nulis iku mari dadi lonte ke surat-suratan. Nah, ono wong alim. Ini kita nyata. Ada seorang alim alam. Ngajak kiai daerah Sikono 5 apa 4. Wadah bisa. Tidak marung ning lonte. Yo ning lonte tenan marung tenan ora mah. Ya marung gedang goreng itu marung tenan. Kowe nampi kira ngerti ya marung tenan. Bareng mangan gedang goreng, mangan tahu, tempe, bareng mangan. Ngomongnya rek kiai ini sing alim. Nduk catet, aku mau mangan opo wae terus entek piro. Ini gue kalau raiso nyatet. Ora aku mau nak kowe ngomong, itu buat catet, mari lali. Tenan iku ora raiso nyatet. Kalau hasil gak dibayari misalnya ndak 10.000 metu. Lho iku raiso nyatet lah kok dadi lonte. Ternyata kiai ale mau penyindir bahwa untuk jadi tidak soleh itu ora butuh. Ora butuh nyatet, lho iku raiso nyatet lah kok dadi apa? Lonte. Lah kiai papa mau nyindir to. Semenjak itu desa itu akhirnya ada madrasah wedok, baru kayak digojlok. Lah selama ini dari orang wedok ora oleh sekolah, ora oleh macam-macam kan jadi kuatir jadi wong nakal. Mergo ora duwe HP iso nulis. Nakal. Lah padahal wong nutun-nutun sing dadi korban trafficking nggih pirang. Akhirnya baru boleh gosok to itu. Hari itu Kang Pirang Wulan diputuskan ada madrasah kanggo cawe wedok. Baru kayak wong alim dalanan, jadi relatif cara berpikir ini jernih. Paham ya? Jadi gue kudu jadi cerita-cerita, tapi gue coba cerita-cerita, orang ngomong.